Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan malam hari ini. Kemudian salawat dan salam seperti biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mohonkan salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau hendaknya, kepada para sahabat juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi dan ikhwah yang hadir di studio untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di Pondasi episode ke-11 podcast dakwah Islami. Masih bersama guru kita yang sangat luar biasa. Alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan atau berbagi ilmu bersama kita di kesempatan hari ini. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita akan membahas satu tema di kesempatan malam hari ini, yaitu kita dalam kata. Ini syarat makna sepertinya, apa yang akan kita bahas, nanti antum akan simak, insya Allah selama 1 jam ke depan, di berbagai channel dakwah yang sudah bekerja sama untuk menyebarluaskan podcast kita di malam hari ini. Baik, tanpa perlu memperpanjang atau mempersingkat waktu, kita langsung saja sapa guru kita untuk kesempatan hari ini. Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, di episode sebelumnya kita sudah membahas untuk satu frekuensi bersama kaum muslimin justru yang sepertinya banyak terjebak di hal-hal yang berbeda. Jadi kita ingin menyatukan frekuensi. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas satu tema yaitu kita dalam kata Ustadz. Ini akan sangat menarik bahasan kita sepertinya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah kaprah ataupun salah paham dengan judul kita ini. Dan kita akan bahas di sesi ini selama 1 jam ke depan bersama guru kita. Untuk yang pertama Ustadz, alhamdulillah untuk gelombang boleh dikatakan bahasanya hijrah Ustadz ya. Gelombang hijrah dari kaum muslimin, fenomena dakwah Islam ini kan sudah banyak kita lihat karena perkembangan zaman dan teknologi Ustadz. Jadi dakwah itu gampang sampai. Setiap orang mengakses smartphone-nya itu bisa mendapatkan kajian-kajian Islam dan juga ilmu-ilmu yang bisa didapat dari berbagai media sosial. Tapi di sisi lain Ustadz, banyak teman-teman kita atau kaum muslimin yang sudah hijrah ini atau sudah meninggalkan masa lalunya yang katakanlah tidak sepatutnya atau buruk, itu bingung Ustadz mau berbuat apa, mulainya dari mana, ilmunya dari mana dulu, atau apa yang akan dilakukan, bingung Ustadz. Ada yang seperti itu kebanyakan. Bahkan tidak jarang juga mereka itu salah mencari sumber ilmu dan salah duduk di majelis ilmu. Ini seperti apa Ustaz? Fadal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa, ikhwah-ikhwah yang hadir di studio, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita yang mudah-mudahan itu adalah cara mengisi waktu yang baik, yang bernilai pahala dan menjadi ibadah insyaallah. Ya. Karena salah satu dari bentuk keberkahan waktu itu adalah ketika kita isi dengan sesuatu yang bisa mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kehidupan kita. Untuk itu kita syukuri karena hanya atas izin Allah lah itu bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah untuk tema kita pada malam hari ini seperti yang dikatakan tadi adalah kita dalam kata. Ini sengaja kita angkat karena ada kecenderungan pada akhir-akhir ini orang hanya sibuk dengan membanggakan kata, sibuk hanya dengan membanggakan istilah, bahkan tertipu dengan berbagai istilah. Padahal kita tidak mesti disibukkan oleh kata saja gitu. Yang paling penting sebenarnya yang kita lakukan adalah apa yang ada di balik kata itu.
apa substansi yang harus kita lakukan. Umpamanya cinta Allah. Betapa banyak orang yang mengaku-ngaku cinta Allah, itu hanya kata. Tetapi apakah cintanya benar atau tidak, itu adalah substansi. Jadi harus benar-benar sesuai makna cinta yang diinginkan itu dengan apa yang kita lakukan, agar tidak hanya sekedar ungkapan-ungkapan gitu saja. Atau umpamanya hijrah seperti yang dikatakan tadi. Alhamdulillah ketika sudah sampai pada tahap bisa berhijrah. Tapi yang lebih penting itu adalah ma ba'dal hijrah. Apa yang harus dilakukan setelah dia mengaku sebagai orang yang berhijrah. Nah, ini membanggakan sebagai orang yang sudah berhijrah saja lalu tertipu oleh istilah yang tidak sampai pada substansi, saya kira itu tidak tepat. Oleh karena itu, yang terpenting sesungguhnya adalah apa hakikat dari sebuah hijrah dan apa yang harus kita lakukan setelah kita berhijrah. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi penting untuk kita bahas pada malam hari ini, agar kita mengerti dengan substansi dan mengedepankan hakikat dan substansi itu. Tidak hanya berhenti sebatas istilah tapi tidak masuk ke dalam istilah itu. Oleh karena itulah kita harus berada di dalam kata itu, bukan hanya sekedar memegang istilah, tapi apa substansi yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita lihat hijrah itu dari Rasulullah sendiri, itu Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu memberikan definisinya, bahwa orang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang siap untuk meninggalkan hijrah dia dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan sebelumnya itu adalah bergelimang dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lalu muncul kesadaran untuk berhijrah. Maka hijrah yang sesungguhnya itu adalah berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang di situ ada kemaksiatan, maka ia berpindah kepada kebiasaan-kebiasaan yang di situ ada ketaatan. Kebiasaan yang sebelumnya mendapatkan dosa, itu harus dia tinggalkan. Sekarang dia harus berubah kepada kebiasaan yang mendatangkan pahala, dan begitu seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, ayo kita menuju substansi, ayo kita menuju hakikat, tidak hanya sekadar berada pada level kata atau level istilah yang tanpa makna. Ya. Baik. Jadi bingungnya itu sebenarnya bukan dari katanya itu sendiri, Ustaz ya. Bukan setelah hijrah kita terpaku di Anda sudah hijrah ini seperti ini. Bukan hanya itu saja, tapi apa yang ada dalam makna hijrah itu yang sudah digambarkan atau diberikan oleh Rasulullah SAW, itu kita harus masuk ke dalam substansi hijrah itu sendiri. Nah, betul. Oleh karena itu, orang yang sudah punya kesadaran untuk berhijrah itu benar-benar harus ada niat untuk berhijrah secara total dan sempurna. Dan dengan melakukan taubat. Kenapa demikian? Karena biasanya orang-orang yang seperti itu akan diuji nanti oleh Allah dengan terbukanya di hadapan dia pintu-pintu kemaksiatan yang biasa dia lakukan. Dan itu sebagai ujian bagi hati dia. Ujian bagi niat dia untuk berhijrah. Benar tidak dia ingin kembali kepada Allah? Terbuka di hadapan dia pintu-pintu dosa yang begitu banyak. Oleh karena itu, dia harus benar-benar bertaubat kepada Allah dan benar-benar harus punya niat dan azimah yang kuat untuk melakukan sebuah hijrah. Umpama sebelumnya dia biasa melakukan tindakan-tindakan yang memang di situ akan mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Mungkin malam-malam keluyuran atau pergi ke tempat-tempat yang di situ ada macam-macam konser dan lain sebagainya. Sekarang dia mulai sadar.
Ketika dia menyadari itu, alhamdulillah itu satu modal kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang dia diuji juga oleh Allah. Tiba-tiba ada kawannya ngajak kembali. Ayo pokoknya semuanya gratis. Apa yang kamu mau saya yang nanggung. Ini mulai goyang kadang nih. Dulu ikut dia yang bayar kan. Sekarang ikut lagi tapi sudah dibayarkan oleh orang lain. Itu ujian sesungguhnya. Nah, Ini benar-benar ujian bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Dulu dia biasa merokok umpamanya. Asik kali dia merokok, nikmat kali. Tapi mulai kesadarannya. Oh ini kan sesuatu yang merusak. Merusak saya, merusak orang lain. Jadi tidak merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Sudah dia tinggalkan. Tiba-tiba ada yang nawarin kembali. Berbungkus-bungkus pula dia tawarkan. Gratis pula itu. Nah. Ini semua adalah bentuk-bentuk ujian. Kalaulah seandainya tidak diikutkan dengan taubat yang sebenarnya, tidak diikutkan dengan azimah dan niat yang kuat, niscaya dia akan begitu mudah untuk kembali kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu apa yang harus dia lakukan? Nah, kan ini yang penting kan. Tentu saja dia harus memperdalam ilmu dan memperkokoh iman. Di samping itu dia harus mencari teman-teman di mana dia punya, seperti yang kita bahas pada sebelumnya, yang punya lingkungan dan frekuensi yang sama. Nah. Harus dia berupaya betul agar dia punya teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengingatkan dia, di mana membantu dia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama-sama dengan temannya itu dia memperdalam ilmu, kemudian dia memperkokoh keimanan dia kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah bahwa keinginan kembali itu sesungguhnya adalah petunjuk yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dihargai dengan apapun. Itu sesuatu yang sangat mahal. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan kesadaran oleh Allah untuk kembali kepada jalan yang benar, dan peganglah baik-baik itu, kemudian carilah cara agar dia tetap bertahan di atas itu dan tidak kembali kepada kesalahan yang sebelumnya. Ya Ustaz, tapi kekeliruan sebagian besar kita Ustaz yang telah berhijrah ini, mungkin banyak teman-teman yang sudah hijrah di luar sana, itu selain bingung untuk melakukan apa, terjebak kepada outfit Ustaz, kepada penampilan saja. Karena mereka mengidentikan kalau hijrah itu, afwan ini Ustaz, sudah memelihara jenggot, sudah bercelana di atas mata kaki, yang wanita atau yang perempuan sudah mulai memakai jilbab yang dalam atau jilbab yang lebar, bahkan ada yang memakai niqab dan cadar. Seolah-olah mereka hijrah itu hanya sebatas itu saja, tetapi ilmu, pengamalan dan lain-lain dari substansi yang Ustaz sebutkan tadi malah tidak dapat. Apakah memang hijrah itu saja Ustaz? Bahkan banyak juga yang disalahgunakan Ustaz, kalau banyak juga yang berjenggot dan bercelana di atas mata kaki malah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak disunnahkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini seperti apa Ustaz? Iya, baik. Ketika dia sudah mulai menjaga penampilannya, pakaiannya sesuai dengan yang diarahkan oleh Rasul, tidak di bawah mata kaki, kemudian dia berupaya untuk menjaga jenggotnya, itu mazahir, itu penampilan. Dan ketika dia sudah sampai ke tingkat itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Karena menjaga penampilan seperti itu, yang perempuan sudah mulai pakai menutup aurat dengan cara yang lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Mazahir seperti itu sesungguhnya adalah membantu dia untuk berbuat baik sebenarnya. Tidak mungkinlah seorang perempuan kalau seandainya dia sudah sempurna pakaiannya seperti itu, lalu kemudian dia masih enak-enak aja bergaul bebas seperti biasa. Nah, maka itu akan bisa menjaga dia gitu, sebenarnya seperti itu. Kalau seorang laki-laki ketika sudah mulai menampakkan penampilan yang syar'i yang diajarkan Nabi seperti itu, barangkali itu bisa membuat dia berpikir untuk melakukan hal-hal yang salah. Masa minumnya masih pakai tangan kiri atau minumnya masih berdiri umpamanya, dengan penampilannya seperti itu. Itu satu kebaikan yang jangan diremehkan. Baik memang yang dia lakukan itu, karena Rasul mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan diremehkan kebaikan-kebaikan itu walaupun sepertinya bentuknya kecil.
hanya saja menganggap hanya sampai di situ, itu satu kesalahan. Nah, Itu yang tidak tepat. Karena sesungguhnya yang dituntut dari kita itu bukan hanya mazahir, bukan hanya penampilan-penampilan seperti itu. Bersyukurlah ketika sudah melakukan itu, tapi jangan pernah merasa cukup, apalagi membuat dia jadi sombong. Belum dalam jilbabnya, belum datang kesombongannya. Wah, ini saya, ini orang yang hebat, ini orang hijrah. Belum cingkrang celananya, belum pula dia datang kesombongannya. Nah. Itu satu kesalahan. Tidak baik untuk dilakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu, penampilan-penampilan yang sudah seiring sejalan dengan syariat tadi haruslah kemudian diikutkan dengan yang lebih jauh daripada itu, bahkan sebenarnya lebih mengedepankan nanti hal-hal yang sifatnya prioritas. Apa yang harus dia dalami, apa yang harus dia pahami dalam persoalan agama ini setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ketika katakan bahwa harus dalami ilmu, perkokoh iman, ini kalau bicara dalami ilmu ini penjabarannya tentu akan sangat luar biasa. Ayat yang pertama turun saja itu kan persoalan harus kita berilmu kan? Iqra kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah agar bertambah pengetahuan kita, agar kenal kita dengan Islam ini. Apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita baca? Maka kita harus mengenali Allah, harus mengenali Rasul, harus mengenali syariat kita. Kita ini hidup, siapa yang memberikan kita kehidupan? Kita ini hidup nanti akan berakhir kehidupan kita, dan apa yang akan terjadi setelah kehidupan yang berikutnya? Nanti hidup lalu mati dan kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Ini semua yang harus didalami. Maka skala prioritas saya kira ini di sini sangat penting, sangat perlu. Apa yang harus dia dalami? Maka utamakanlah hal-hal yang terpenting dari semua yang penting. Persoalan iman, persoalan akidah, keyakinan, bagaimana dia benar-benar bertauhid, dan bagaimana dia bisa meninggalkan semua bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Jadi ani'budullaha wajtanibut taghut. Allah untuk disembah, taghut itu untuk dijauhi. Benar-benar kuatkan iman kita kepada Allah dan benar-benar jauhi semua bentuk kesyirikan-kesyirikan. Karena kesyirikan itu berkembang juga nampaknya. Ada hal-hal yang menipu kita pada hari ini, rupanya itu adalah sebuah kesyirikan. Kadang-kadang kita tidak sadar itu sebagai satu kesalahan. Karena sudah dikemas, sudah disampul dengan sampul yang begitu menarik. Jadi sepertinya dia tidak lagi dia seperti permen yang dibungkus indah, tapi dalamnya ternyata adalah macam-macam gitu, pahit bukan manis yang ada di dalamnya, yang itu bisa merusak agama. Nah, oleh karena itu disinilah kita memerlukan ilmu. Maka kata belajar itu sebagai sebuah keharusan bagi kita yang sudah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berislam secara baik. Baik Ustaz, kalau memang kita sudah tidak terlalu poin atau terlalu terjebak di penampilan saja, justru kita akan lebih setelah hijrah kita akan lebih banyak menimba ilmu, justru memperdalam ilmu bagaimana seharusnya Rasulullah SAW menjalankan agama ini. Dulu yang bingung Ustaz, ketika kita teman-teman ini mulai berhijrah, bagaimana kita mencari majelis-majelis ilmu atau menentukan majelis-majelis ilmu atau ustadz-ustadz yang memang benar-benar pemahamannya itu benar Ustaz. Karena awam ini Ustaz, bingung. Kemudian ada juga yang mengatakan jangan terlalu dalam lah menuntut ilmu agama ini, biasa-biasa saja Ustaz. Nanti kalau terlalu dalam nanti bisa gila. Ada yang berungkapan seperti itu Ustaz. Malah kalau kita bilang justru bagus ya, kalau gila kan bisa jadi wali lagi Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Kalau jangan terlalu dalam mempelajari ilmu itu tentu saja ajakan yang tidak benar. Pasti tidak benar. Karena yang dituntut itu justru dalamilah ilmu itu, pelajarilah ilmu itu sedalam-dalamnya. Dan tak akan pernah ada orang yang gila gara-gara mendalami ilmu dengan benar. Ini ada poinnya dengan benar Ustaz. Dengan benar. Ketika dia mendalami ilmu yang salah, itu kemungkinan bisa menjadi gila, itu bisa.
Tapi kalau benar dalam menuntut ilmunya, belajar kepada orang yang benar manhajnya, mengajarkan apa yang benar pula dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulnya, itu justru akan memperkokoh keimanan, memperkokoh kedekatan dia, memperdekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena caranya benar. Nah, oleh karena itu memang nampaknya bagi orang-orang yang awal-awal ingin mendalami Islam, nampaknya memang harus selektif juga. Harus selektif dalam artian ya mencari yang manakah kira-kira majelis ilmu yang benar-benar bisa mengantarkan dia kepada pemahaman agama yang benar. Karena seperti judul kita, Ustaz, tidak terjebak kita dalam kata ini, Ustaz. Tidak sekedar istilah gitu ya. Mereka mengatakan, sayalah ini, dan sayalah Ahlussunnah, dan kamilah Ahlussunnah. Semua mengaku seperti itu, Ustaz. Karena khawatir juga nanti ada orang yang baru saja dia hijrah, tapi ditarik sama orang Syiah umpamanya. Ketika dia baru menyadari akan kewajiban keislamannya, lalu ternyata dia ditarik oleh orang-orang Syiah yang kadang-kadang sorbannya lebih besar dari yang lain, tertipu oleh penampilan gitu. Yang jenggotnya lebih panjang, yang jenggotnya juga lebih panjang gitu kan, sehingga akhirnya hijrahnya itu tidak menuju kepada hal yang lebih baik, tetapi menuju kepada hal yang tetap saja dia salah gitu. Nah, di sini memang perlu banyak mencari tahu dan perlu banyak sekali lagi mencari teman yang memang dianggap itu sebagai orang yang selama ini baik dan selalu memberikan masukan-masukan yang baik pada diri dia. Nggak mesti dia beristihad sendiri. Menurut saya inilah yang baik, karena dia belum bisa untuk menilai seperti itu. Ini bukan pula ambil baik buang buruk nanti. Iya. Tapi kehati-hatian tadi menjadi penting gitu. Karena tidak hanya sekedar hijrah lalu mengamalkan apa yang kita mau, enggak. Tapi kita berhijrah, berpindah kepada Islam yang benar-benar didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapakah orangnya? Siapa saja, asal dia berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak mungkin untuk membatasi bahwa hanya majelis A sajalah yang harus diikuti. Enggak, majelis mana saja, asal ada kata kuncinya, asalkan dia mau menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita beragama ini kan berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja penjabarannya akan cukup panjang karena kadang orang salah paham juga. Emang ente bisa paham sunnah secara langsung? Ambil buku hadis langsung paham, tidak perlu ulama. Kan ini yang sering muncul kan. Saya sering mengatakan ini bahasa-bahasa gini sudah basi gitu. Udah berapa kali saya bilang gitu. Tidak pernah kita mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan para ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita agar kita bisa mengerti dengan agama kita sendiri. Maka penting untuk mempelajari apa yang dipahami oleh para ulama. Hanya saja ulama itu ternyata bervariasi juga. Bahkan ulama dibagi-bagi, kan ada ulama ada ulama yang kecenderungannya mengejar mendapatkan dunianya. Orang bilang juga dia sebagai ulama, sebagai pakar gitu. Nah, sekarang yang jadi patokan adalah kita mengambil pemahaman Islam itu dari apa yang dipahami oleh para ulama, dan mereka adalah mereka yang memang memahami syariat Islam ini berdasarkan atau sama manhaj pemahaman keislamannya dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat atau generasi-generasi yang terbaik pada masa dahulu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka samalah artinya kita dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sekali-kali disalahpahami. Kembali pada Quran dan Sunnah bukanlah berarti tidak perlu ulama, tapi kita memerlukan ulama yang benar-benar bermanhaj yang sahih dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana manhaj yang sahih sudah kita bahas. Ketika kita bicara antara manhaj dengan mazhab, sudah kita awali dulu pembahasannya.
Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz, tapi terkadang juga Ustaz, teman-teman yang hijrah ini atau yang sudah mengenal dakwah ini, mereka berikrar bahwa memang sudah mengikuti manhaj yang benar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang juga ada di antara mereka yang malah balik lagi ke yang lama. Karena mungkin tidak satu frekuensi Ustaz ya. Kita bilang balik lagi futur istilahnya Ustaz. Ini penyebabnya apa Ustaz? Apakah memang tidak memilih majelis-majelis ilmu atau menuntut ilmu yang benar dengan sesuai pemahaman para sahabat tadi? Atau memang sibuk sana sini saja dengan penampilan yang katanya sudah sunnah tadi? Ini seperti apa Ustaz? Futur itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah. Yang pertama bisa saja niat dari awal memang setengah-setengah. Kalau niat dari awal setengah-setengah, kita tidak akan bisa bertahan lama. Tapi seriuslah, jujurlah dari hati yang terdalam kita untuk mendapatkan kebenaran Islam. Kalau tidak, itu akan bisa mudah untuk kembali. Diuji sedikit aja sama Allah. Kadang ada awalnya dia begitu kaya raya, senang hidupnya, berpoya-poya, semangat untuk kembali kepada Islamnya datang. Kalau semangat kembali pada Islamnya datang, nanti akan diuji. Bisa aja dia diuji oleh Allah, diuji dengan kemiskinan, bisnis yang selama ini maju ternyata sudah merosot. Nah, bisa enggak dia untuk menghadapi itu semua? Kalau niatnya setengah-setengah, itu akan kembali. Berapa banyak orang yang seperti itu? Dari kalangan artis juga seperti itu. Dulu dia joget-joget lain sebagainya, lalu taubat dia. Ternyata ada niat yang tidak sempurna dalam persoalan hijrahnya, tidak siap untuk menanggung apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu balik lagi. Karena ketika diuji Allah dengan terbuka kembali godaan-godaan yang sebelumnya, ini yang dia harus siap gitu. Atau juga bisa disebabkan oleh terlalu memaksakan diri di dalam mengerjakan semua ketentuan agama. Nah, ini poinnya Ustaz. Ini bisa ini. Karena inna dina yusrun. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalab. Jadi agama Islam ini, syariat ini mudah diamalkan, mudah dikerjakan, mudah dipahami, mudah dikerjakan. Jadi apa Ustaz? Karena memang yang baru-baru hijrah ini, teman-teman yang sudah mengenal dakwah ini terlalu semangat, apa-apa dikerjakan memang semua. Nah, Ustaz. Jadi itu semua yang menyebabkan balik lagi Ustaz. Artinya, jadi coba kita pahami dulu hadisnya. Tidaklah seseorang itu memaksakan dirinya dalam beragama kecuali dia akan kalah sendiri. Dia akan dikalahkan, dia akan bosan sendiri nanti. Karena sudah bertahun-tahun dia tidak membaca Quran, pas dia hijrah, dia ingin waktunya terus baca Quran. Nanti capek sendiri. Oh, berarti nggak baik baca Quran terus-terusan. Bukan tidak baik terus-terus baca Quran. Tapi kadang-kadang kalau kita memaksakan diri secara berlebihan seperti itu bisa membuat kita menjadi futur dalam beragama. Dan Nabi juga tidak setuju dengan yang seperti itu. Kan kisahnya 3 orang sahabat itu kan yang ingin menandingi Nabi kan. Dia dibayangkannya amal Nabi itu, Nabi itu sholat malamnya begini, puasanya begini, dijamin masuk surga. Kita ini apalah katanya. Ingin dia menandingi. Apa yang ingin mereka lakukan? Yang satu pokoknya malam terus sholat, tidak akan tidur. Yang satu lagi, asal siang dia akan puasa. Tidak akan ada hari di mana dia tidak berpuasa. Terus dia akan berpuasa. Yang ketiga dia bilang, la atazawwajun nisa. Saya tidak mau nikah. Karena itu nanti mengganggu saya untuk beribadah. Sampai cerita itu sama Nabi. Ketika Nabi tahu ada sahabat yang seperti itu, naik mimbar Nabi sampaikan. Ma balu qaumin yaquluna kaza wa kaza. Kok ada ini orang yang bilang begini. Nabi enggak tunjuk siapa orangnya.
Itu metode dakwah Nabi, di mana kalau ingin merubah satu kemungkaran kan tidak mesti menyebut orang di depan orang ramai kan. Nabi hanya menyebutkan perbuatannya saja. Ada orang bilang begini-begini kata Rasul. Innama ana atqakum wa akhsyakum. Saya ini kata Rasul lebih bertakwa dari kalian semua dan lebih takut kepada Allah dari semua kalian. Tidak ada yang lebih takut kepada Allah selain daripada saya, kata Rasul. Tapi saya kalau sudah malam hari saya tidur dan saya juga bangun di malam hari. Siang kadang saya berpuasa tapi saya juga berbuka dan saya menikah. Nah, yang tiga ini gambaran dari memaksakan diri dalam beragama dan Nabi tidak setuju. Karena tidak akan ada satu orang pun yang mencoba untuk mempersulit dirinya dalam beribadah, illa ghalaba, kecuali dia akan dikalahkan, akan bosan sendiri nanti. Oleh karena itu, perlu kita bersemangat, perlu mengejar ketertinggalan pahala, tapi tidak mesti nanti berakibatkan kepada futur. Kalau sudah futur itu jangan-jangan tidak ada yang mengembalikan atau tidak ada yang mengembalikan semangatnya untuk kembali kepada Islam. Justru berbahaya nanti jangan-jangan dia justru kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu semangat itu menjadi penting, tetapi semangat yang dipandu. Semangat yang harus nanti ditata rapi oleh ketentuan-ketentuan agama yang benar sehingga ia menjalankan agama ini dengan penuh kemudahan, semangat dan melakukan hal-hal yang mudah yang tidak memberatkan diri dia dan insya Allah dia akan bisa bertahan di dalam keislamannya. Jadi jangan terlalu semangat kalau memang baru hijrah itu apa-apa mau dikerjakan semuanya Ustaz ya. Dan akhirnya nanti bisa bosan sendiri. Ingat juga Nabi kan juga bilang kan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik yang kita kerjakan itu adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Nah, dia berkesinambungannya ini. Berkesinambungan itu. Karena berkesinambungan itu gambaran dari kita tak putus kontak sama Allah. Bahwa kita baca Quran. Biarlah 1 halaman, 2 halaman setiap pagi. Tapi terus ada setiap pagi. Daripada sekali duduk kita selesai itu 3 juz. Tapi tidak ketemu lagi dengan Quran kecuali bulan depan. Ini tidak baik. Tidak baik. Karena lama masa berpisahnya dengan Quran. Tapi kalau dia terus sedikit-sedikit. Kalau perlu setiap selesai sholat. Meskipun mungkin entah setengah halaman atau 1 halaman. Tapi terus. Itu kan terjaga hubungan dia dengan kalam Allah. Dan itu jauh lebih baik. Atau beberapa ayat sih Ustaz ya? Atau beberapa ayat. Nah, tapi kalau dipaksakannya, dipaksakan sekaligus banyak, khawatir nanti capek sendiri dia. Nah, kalau sudah capek, jangan membuat dia merasa itu sebagai beban. Kalau Islam sudah dianggap sebagai beban, tentu akan mencoba untuk menghindar lagi kan. Tapi Islam itu sesungguhnya adalah kebutuhan. Kalau Islam itu dianggap sebagai kebutuhan, kita akan mencari Islam itu dimanapun ia berada. Karena kita membutuhkannya. Tapi kalau beban ini kan kalau bisa ditinggalkan kan. Kalau beban itu harus diangkat di hadapan pimpinannya, pas pimpinannya tidak ada, ditaruh lagi kan. Karena itu beban gitu. Tapi kalau sebagai kebutuhan, dia yang butuh. Jiwanya yang butuh kepada Islam. Maka dia akan cari, tidak akan pernah puas dia. Tidak akan ada yang pernah puas dengan Al-Quran. Maka kalaulah ada sebuah ungkapan ya, kalau seandainya hatinya benar-benar beriman kepada Allah, tidak akan pernah puas dengan Al-Quranul Karim. Tidak akan pernah merasa puas karena itu dianggap sebagai kebutuhan. Yang pasti juga kalau memang perintah yang dilakukan itu memang sudah menggebu-gebu untuk dilakukan, ini kenikmatan juga tidak terasa Ustaz ya. Jadi tidak seolah menjadi beban, memang berat jadinya. Berat iya. Bahkan nanti tiba di titik jenuh itu akan ditinggalkan. Nah, ini akan mengakibatkan futur untuk semuanya. Mungkin ada hal-hal
dia belum sanggup, Nah, apa dulu? Biarkan dulu. Karena menunggu nanti ada sampai semangat dia bisa melakukan. Jadi kalau kan banyak sekali ibadah-ibadah nih kan. Banyak sekali ibadah-ibadah yang perlu dikerjakan. Sholat sunat, puasa sunat, apa segala macam. Bagus kalau bisa mengerjakan semua. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang begitu mudah untuk puasa sunnah, tapi sulit untuk sholat sunat malam umpamanya. Ada pula di satu sisi orang begitu mudah untuk mengerjakan sholat di malam hari, tapi begitu sulit pula untuk berinfak, bersedekah. Kan gitu. Karena itu semua pintu-pintu kebaikan itu kan yang kalau bisa dilakukan ya oke. Tetapi sekali lagi semangat dan memaksakan diri untuk melakukan semuanya sekaligus yang kalau akan berakibatkan kepada yang tadi itu kita menganggap itu akan menjadi sebuah beban gitu kan. Itu justru menjadi tidak baik dalam perjalanan beragama kita. baik, Masya Allah Ustaz. Sudah menjadi mukjizat dari Rasulullah SAW atau kebenaran sabda beliau bahwa nanti di akhir zaman, kita sudah di akhir zaman ini, itu kita akan terpecah 73 golongan Ustaz ya. Dan satu yang akan selamat. Dan itu sudah disebutkan juga di hadis Nabi SAW. Cuma Ustaz, dari ke-73 ini, masing-masing kelompok itu mengklaim mereka adalah yang satu ini Ustaz. Bahkan tren milenial zaman sekarang yang katanya berhijrah itu, malah-malah ada yang seolah-olah ikut dari kelompok-kelompok tersebut, tapi juga mengaku mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu Ustaz. Dalam kata itu, kita ini dalam kata yang itu katanya Ustaz. Bahkan mohon maaf ini Ustaz, persoalan kita akhir tahun ini akhir tahun Masehi Ustaz ya. Ini persoalan kita di dua kata ini Ustaz. Kalau boleh dibilang si Mary sama si Happy ini Ustaz. Dan masing-masing kelompok ini ada yang membolehkan, ada yang keras melarang sesuai dengan sabda Nabi, ada juga yang membolehkan. Ini seperti apa Ustaz? Apakah memang klaim ini bisa dipertanggungjawabkan atau ada ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Rasul dari kata ini Ustaz? Iya. Itu ada sebuah hadis ya, kan ada Yahudi, Nasrani, Islam kan. 71, 72 untuk umat Islam, umatku kata Rasul akan terpecah menjadi 73. Untuk diketahui yang 70 perpecahan itu sesungguhnya adalah dalam persoalan akidah. Bukan perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih. Artinya mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, Hambali, itu kan persoalan fikih ya. Maka yang bermasalah dari 73 tadi itu yang kata Rasul itu kan satu yang benar ya. 72 finnar. Itu persoalannya ada dalam masalah akidah. Dalam masalah bagaimana mereka mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan di masalah fikih Ustaz ya? Kan masalah fikih. Enggak masuk pengelompokannya untuk masalah fikih. Dan Nabi dalam hadisnya tidak menyebut nama bahwa yang satu itu adalah ini, tapi Nabi menyebutkan karakternya. Siapa yang satu itu? Adalah orang yang sejalan ma'ana alaihi wa ashabi. Ini poinnya. Orang yang berada di atas apa yang saya ada di situ, wa ashabi, dan juga sahabat saya. Oleh karena itu lagi-lagi kita tak perlu menghiraukan nama gitu. Kita perlu menghiraukan kata itu. Bukan menghiraukan kata sekarang ini. Yang lebih penting untuk ditelusuri itu adalah karakter yang disebutkan Nabi tadi itu ada enggak sama dia. Ada orang berkoar-koar mengatakan ahlu sunnah, tapi dia sama sunnah sendiri begitu jauh. Ya kan? Jadi sekali lagi, jangan tertipu oleh atau jangan terjebak oleh hanya sebuah kata lalu membanggakan kata itu. Tapi sekarang substansi. Ketika Nabi mengatakan mereka yang satu itu adalah mereka yang berada di atas apa yang saya berada di atasnya dan juga sahabat
sahabat saya. Berarti apa yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persoalan agama ini dan bagaimana cara memahami agama ini dalam persoalan akidah, beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu kan persoalan keimanan kan. Bagaimana Nabi dulu mengimaninya, bahkan beriman kepada Rasul sendiri, bagaimana mencintai Rasul itu. Nah, apapun namanya, meskipun mereka tidak menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah, mungkin tidak disebut-sebutnya istilah itu, tapi dia benar-benar berada di atas dalil. Benar-benar berada di atas apa yang dibimbing oleh Rasul pada masa sahabat dulu di hadapan para sahabat-sahabatnya. Mereka lah yang satu itu. Tapi ketika mereka seperti yang dikatakan tadi, betapa mereka ingin benar-benar dianggap sebagai nama itu. Ya udah, kalau mengaku sebagai nama itu, tengok substansinya. Apakah sejalan nama dengan substansinya, dengan hakikatnya atau tidak. Maka beragama kita adalah bagaimana cara Rasul beragama dan bagaimana pula cara sahabat beragama. Nah, ini lagi-lagi jangan disalahpahami seolah-olah kita adalah orang yang langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Kita kembali kepada ulama, di mana ulama-ulama itu adalah mereka yang berpegang kepada manhajnya Rasulullah SAW. Seperti siapa? Imamul Mazahib. Imam yang 4 itu jangan dikira mereka tidak punya dalil dalam beristihad. Tetapi mereka tidak pernah satupun yang menganjurkan agar mengikuti diri mereka. Karena mereka menyadari bahwa ada kemungkinan dari apa yang diistihadkan oleh mereka masing-masing, mungkin itu salah. Maka apa kata Imam Syafi'i? Jadi menurut Imam Syafi'i itu, ra'i shawab yahtamilul khata. Kalau saya beristihad, kata Imam Syafi'i, pendapat saya itu, dalam pandangan saya itu benar. Tetapi masih ada kemungkinan untuk salah. Pendapat orang lain, hasil istihad orang lain, itu dalam pandangan saya itu saya anggap salah. Tapi masih ada kemungkinan untuk benar. Dan semua mereka mengatakan, seandainya apa yang saya katakan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapat saya. Ini yang menunjukkan bahwa mereka sama manhajnya dengan para sahabat. Tapi kalaulah ada di antara orang, di antara ulama, di antara kiai mungkin yang mewajibkan harus ikut dia, jangan coba-coba ikut selain saya. Kalau tidak ikut saya, salah. Berarti dia sendiri sudah salah. Nah, karena para ulama mazhab saja tidak menganjurkan untuk mengikuti diri dia. Bahkan Imam Syafi'i bilang, idza sahhal hadis bahwa mazhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah mazhab saya. Jadi tidak sulit menjadi pengikut Imam Syafi'i itu. Seandainya oleh kebanyakan para ulama, di antara pandangan Imam Syafi'i itu ternyata ada yang keliru. Ini contoh nih, umpamanya ada yang keliru oleh jumhur umpamanya. Nah, karena ada hadis yang sahih yang bertentangan. Lalu kita pindah kepada hadis yang sahih. Kita sebenarnya sangat Syafi'i sekali. Jadi bukan berarti yang Syafi'i itu yang mengikut semua pendapat Imam Syafi'i. Tapi yang Syafi'i itu adalah yang mengikut hadis-hadis yang sahih. Karena Imam Syafi'i bilang seperti itu. Kalau hadisnya sahih, itulah mazhab saya. Nah, maka tidak dibenarkan oleh para a'immah fudhala itu untuk berta'assub, berfanatik ria dengan apa yang mereka istihadkan. Dan ini menggambarkan bahwa dia atau mereka semua mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menyerukan, Ustaz. Bahkan ini dai, Ustaz, yang mengatakan bahwa memang tidak usah kita berselisih paham di antara yang 73 golongan ini, karena semua kita ini salafi, Ustaz. Mengikut salafi artinya kan mengikut yang dulu, Ustaz. Jadi diterjemahkan kalau semua umat Islam ini salafi. Ini seperti apa ini Ustaz kata? Lagi-lagi kita tidak, nama tidak jadi patokan gitu. Mau salafi, mau
apalagi nah istilahnya itu. Kan macam-macam istilah itu kan. Aswaja mungkin Mau aswaja, mau ada orang apa Wahabi macam-macam kan. Kan ada macam-macam istilah itu. Tidak peduli nama. Ini kita bahas sekarang. Ini yang kita bahas sekarang. Kita dalam bukan nama yang penting. Nah. Yang penting adalah substansi yang kita kerjakan itu apa. Nah. Sekarang ngaku-ngaku deh, kan semua kita bisa dianggap sebagai pengikut salaf gitu kan. Kalau salafi sebagai pengikut salaf. Ketika mereka mengaku seperti itu, iya enggak manhajnya seperti itu. Sesuai enggak dengan apa yang dilakukan oleh generasi terbaik dulu. Ya kan? Ketika mereka ternyata tidak seperti itu, ya enggak bisa diterima. Bahkan meskipun mereka mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ternyata mereka jauh dari ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, ya itu sekedar nama. Itu sekedar nama, sekali lagi. Dan kita tidak boleh mencukupkan daripada sekedar nama. Bahkan nama tidak terlalu menjadi penting dalam persoalan ini, karena yang lebih penting adalah substansinya. Kalaulah seandainya nama menjadi penting, mungkin akan Nabi sebut langsung namanya mungkin. Nah. Tapi ternyata nama tidak ada. Bermunculanlah berbagai macam aliran-aliran, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah. Ini kan semua persoalan pada akidah ini kan. Apalagi nanti berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu mereka kayak Mu'tazilah umpamanya yang punya kecenderungan untuk taktil. Taktil itu menafikan berbagai macam sifat Allah nanti karena dianggap itu tidak layak pada Allah. Apalagi berhubungan dengan sifat-sifat zat umpamanya. Itu dinafikan semua. Lalu mereka ingin mengatakan kami salaf. Iya kan? Ini lagi-lagi berarti hanya terjebak dalam kata tadi saya. Terjebak dalam kata, hanya mengaku-ngaku seperti itu, tetapi sungguh tidak dapat diterima. Orang-orang Khawarij umpamanya, yang punya satu keyakinan dalam Khawarij itu, pelaku dosa besar itu kufur. Kafir dia. Pelaku dosa besar itu kafir. Padahal kekufuran itu tidak selalu ditentukan oleh itu. Ya kan? Karena itu ada pada keyakinan yang menolak keberadaan Allah sebagai Rabb-nya dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, ditolaknya. Maka dia menjadi kufur gitu. Tapi ketika ada satu kesalahan yang dilakukan yang mungkin juga karena terpaksa atau karena dia tidak tahu. Jadi tidak ada istilah menghukumi kafir secara umum seperti itu dalam konsep ulama salaf kan tidak seperti itu kan. Bahkan ulama salaf pun membeda-bedakan ketika Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut fakat kafar. Dia kafir. Itu bahasa umum yang datang dari Nabi. Tapi ketika ada yang melakukan, ini belum tentu dihukumi sebagai seperti itu. Masih ditanya, kenapa dia tidak mengerjakannya? Ada apa di balik itu? Barang siapa yang meninggalkan, beda antara muslim dan kafir adalah sholat. Berarti siapa yang tidak sholat, kafir. Sekarang ada orang tidak sholat. Itu oleh ulama salaf itu tidak langsung dihukumkan kufur. Karena ada kemungkinan dia meninggalkan itu tahawunan wa takasulan. Karena malas, karena menganggap remeh, menganggap enteng. Tapi ketika dia tolak bahwa sholat itu tidak wajib, kufur. Boleh dikatakan kufur. Saya tidak zuhur, kenapa? Zuhur tidak wajib, kufur dia. Tapi kalau dia tinggalkan zuhur tadi karena kelalaiannya, karena kemalasannya, itu tetap sebagai seorang yang mukmin tapi fasik. Kan mukmin fasik. Ini tidak ada konsep ini sama orang Khawarij. Ini langsung kufur. Lalu mereka ngaku-ngaku sebagai pengikut salaf. Tentu tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi tidak hanya sekedar nama.
Jangan hanya sibuk oleh kata, oleh nama, tetapi substansi yang dilakukannya apa. Itu yang Jadi penting. nanti disclaimer nih untuk yang di luar sana mungkin mengatakan juga kalau ulama-ulama salaf itu mudah mengkafirkan, padahal sebegitu rinciannya untuk menjatuhkan hukum kepada seseorang. Nah, ini juga fitnah yang begitu luar biasa kepada orang-orang atau kepada dai-dai yang mencoba untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Muncullah tuduhan-tuduhan nanti yang tidak baik, gampang tidak pada tempatnya, gampang mengkafirkan, macam-macam tuduhannya, gampang memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah, kapling surga, ya itu lagi bahasa-bahasa yang saya kira tidak pada tempatnya, karena persoalan takfir itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Menuduh sebuah kekufuran pada seseorang sehingga orang itu disebut sebagai kafir, itu berhati-hati betul. Kalau tersalah nanti justru balik ke kita kan. Nah, tetapi ada satu ketentuan umum yang datang dari Rasul, tetapi ketentuan umum nanti untuk menghukumkan kepada orang-orang tertentu, meletakkan hukum itu pada orang-orang tertentu, di situ perlu ada pembahasannya, perlu ada kajiannya. Tapi Ustaz, waktu kita sampai di penghujung Ustaz ya. Tapi ini penting Ustaz, karena 73 golongan tadi menurut sebagian orang yang ingin menyatukan, kalau tadi sudah dikatakan dengan kita semua salafi, ada juga yang mendamaikan, menyatukan 73 golongan ini, sudah kita tidak usah bertengkar dengan perpecahan yang sudah disabdakan oleh Rasul ini. Kita berdakwah masing-masing saja, tapi jangan dibahas syirik Ustaz. Oh, ibadah mereka seperti itu jangan dibahas itu dulu. Kita untuk menyatukan saja dulu. Ini pemahaman seperti ini seperti apa Ustaz? Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ada, entahkah ini hadis atau benar hadisnya atau tidak, bahwa perpecahan di umat itu adalah rahmat. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Kita tidak akan pernah bisa bersatu di atas akidah yang berbeda. Mustahil. Dulu ketika Rasulullah SAW itu diutus, ada mereka yang menyembah patung, ada mereka yang menyembah api. Orang Majusi kan menyembah api. Ada mereka yang menyembah hewan, ada yang macam-macam sesembahan mereka. Karena memang sembahan itu penting dalam hidup itu kan, perlu ada sosok yang diagungkan gitu. Maka mereka mencari. Maka Al-Quran itu turun untuk memperbaiki akidah mereka itu supaya mereka bisa bersatu di atas akidah. Oleh karena itu, seandainya ada terjadi perbedaan akidah sekarang, udah kita tidak usah sibuk saling menyalahkan akidah, tidak usah bahas syirik. Kita ajarkan aja apa yang ada pada kita. Ini salah besar. Kenapa harus dikatakan salah besar? Islam itu turun untuk memberantas kesyirikan. Masa tidak boleh kita bilang syirik itu sebagai sebuah kesalahan, ini syirik lalu harus ditinggalkan? Itu tidak bersatu namanya. Itu namanya mau berpegang dengan keyakinan agamanya masing-masing. Kecuali kalau mereka tidak menamakan Islam, udah tidak apa-apa. Tapi selagi mereka menamakan sebagai Muslim, Islam katanya agamanya wajib berada di atas akidah yang benar. Sekarang yang disembahnya kuburan, sujud dia kepada kubur itu, dicium-ciumnya kubur itu. Lalu kita bilang salah, tidak boleh. Justru salah kita kalau tidak mengatakan itu salah. Karena sujud itu hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Maka sujud kepada kuburan satu kesalahan dan itu kemusyrikan. Nah, orangnya berarti musyrik kafir. Tunggu dulu. Mungkin karena dia tidak tahu. Selama ini dari kecil itu aja yang dia pahami. Tidak ada orang yang menyampaikannya. Maka kita berkewajiban untuk memberitahu. Tapi tetap perbuatannya kita hukumi syirik. Wajib hukumnya dihukumi, yang salah itu tetap salah. Bahkan Rasul tegas dalam masalah ini. Tegas dalam masalah ini. Jelas ini kan. Kalau sudah dalam persoalan akidah itu lakum dinukum waliyadin di hadapan orang-orang jahiliyah kan. Tapi sekarang karena mereka juga menamakan Islam, maka kewajiban kita sesama Muslim untuk memberitahukan kalau itu adalah sebuah kesalahan. Dan bagaimana caranya untuk mengatakan itu salah? Ini ayatnya, ini hadisnya.
Disinilah pentingnya kita berislam di atas Quran dan hadis, Quran dan sunnah Rasul. Tapi kalau tidak mau diingatkan, ya udah, karena berarti kewajiban kita menyampaikan sudah ada, tetapi tidak mau menerima, tetap ingin bertahan di situ, udah. Yang harus diingat adalah pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ikhtilafu ummati rahmah. Nah, Ini hadis oleh sebagian besar para ulama la aslalahu. Tidak ada asalnya. Tidak ada biang sanad yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tapi masyhur, Ustaz. Tapi sangat terkenal sekali. Hanya saja kalau dibawa kepada maknanya nanti, kalau seandainya ada pada persoalan-persoalan fikih, itu mungkin maknanya bisa sejalan. Tapi kalau seandainya dibawa nanti kepada akidah, lalu dipakai ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Rahmat apa yang akan didatangkan oleh akidah yang salah, yang tidak benar, Yang beragam-ragam. yang beragam akidah. Tidak akan pernah mendatangkan rahmat. Justru hanya akan mendatangkan bencana-bencana, mendatangkan murka Allah. Ya kan? Jadi sekali lagi, hadis itu dari segi periwayatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan ada yang mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasul. Kalaupun ada, itu adalah sebagai sesuatu yang tidak sahih datang dari Nabi. Tapi maknanya, dari segi makna, kalau dibawa nanti kepada persoalan-persoalan yang sifatnya mungkin furu'iyah, itu bisa dapat diterima, karena memang ada banyak hal yang dalam furu'iyah yang kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan mungkin disebabkan oleh bagaimana mereka memahami nas, atau mendudukkan kesahihan dan dhaifnya sebuah riwayat, gitu kan. Satu bilang sahih, satu bilang dhaif. Itu dalam masalah furu'iyah. Tapi kalau dalam masalah akidah, ini riwayat ini sangat tidak bisa diterima. Karena perbedaan akidah tak akan pernah mendatangkan rahmat. Satu berpegang sama tauhid, yang satu mempertahankan kesyirikannya. Lalu rahmat apa yang akan datang dengan perbedaan persoalan akidah? Tak bisa dipakai. Tapi perlu diingatkan kepada antum semua, ini masalah makna, Ustaz ya. Tetap hadisnya bukan, tidak ada asal, Ustaz ya. Tidak ada asal. Bahkan bukan hadis sepertinya, Ustaz ya. Begitulah dikatakan oleh para ulama. Kita kalau ingin tahu tentang kesahihan hadis, tentu kita cari pada buku-buku hadis yang mu'tabar, yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata itu tidak ditemukan. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan ini yang kita bahas ini, Ustaz, bisa bermanfaat untuk antum di kita dalam kata. Jangan kita terjebak hanya dalam satu kata saja bahwa kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah, atau kita adalah Salafi, atau kita adalah pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Ustaz, sebelum kita tutup, statement terakhir mungkin nasihat Ustaz apa yang perlu kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang baru saja berhijrah agar tidak terjebak kita semua ini dalam satu kata yang itu, Ustaz. Tapi kita benar-benar dalam satu kata itu benar-benar masuk ke dalam substansi dari kata itu sendiri. Nah, ya. Yang pertama sekali, ikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam berhijrah. Dan dalam melakukan apa saja setelah kita berhijrah. Karena niat yang ikhlas itu landasan yang harus ada dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah hijrah. Setelah itu, berupayalah untuk mendalami syariat ini, mendalami agama ini, mulailah dari hal-hal yang terpenting dari yang penting. Dari akidah, kemudian ibadah. Ibadah itu pun nanti ada yang wajib, ada yang sunat. Bukankah dulu ada seorang badui yang datang menemui Rasul, dia ingin diberikan petunjuk, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya apa yang harus saya laksanakan dalam kewajiban-kewajiban agama ini. Disebutlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang wajib saja disebutkan oleh Nabi. Nabi tak singgung-singgung yang sunat, karena dia tahu ini orang baru berislam, gitu kan. Kamu harus sholat 5 waktu, kamu harus berpuasa Ramadan. Nanti kalau musim haji kamu ingin berhaji, laksanakan haji. Kalau kamu kaya sampai nisabnya, kamu harus berzakat. Apalagi ya Rasulullah, itu aja kata Rasul. Senang dia.
Betapa gembiranya dia mendapatkan itu. Karena bagi dia itu mudah gitu kan. Lalu pergi dia sambil tersenyum. Dia bilang begini, saya tak akan tambah-tambah selain dari yang disebutkan Nabi itu. Kata Rasul begini, qad aflaha in sadaq. Dia itu menjadi orang yang sukses atau beruntung jika dia benar. Jika dia mengerjakan yang tadi itu, berarti dia beruntung. Jadi tidak ada alasan sebenarnya menambah-nambah dalam agama. Berkreasi dalam agama ini tidak perlu. Karena yang ada aja belum semuanya kita kerjakan. Zikir umpamanya. Sudahkah kita mengerjakan semua zikir yang diajarkan Nabi? Berapa banyak itu dalam kehidupan kita. Mulai kita tidur, bangun sampai tidur kembali ada zikirnya. Bahkan saat dengar petir ada zikirnya. Saat dengar ayam berkokok ada pula zikirnya. Hujan ada pula zikirnya. Masuk kamar kecil ada pula zikirnya. Nah, sudahkah semua itu kita kerjakan? Nah, cuma kadang-kadang semangat mengerjakan yang sudah diajarkan ini tidak ada, yang semangat justru membuat zikir-zikir baru yang tak pernah diajarkan Nabi, dan itu pula dijadikan cara beribadah oleh dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita khawatir. Jangan-jangan capek kita habis waktu, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika zikir-zikir itu mengandung kesyirikan. Nah, oleh karena itu, kuatkan tekad, azimahnya harus kuat. Kemudian belajarlah dengan bersemangat, awali dari yang prioritas, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hatinya berada dalam agama Allah untuk tetap istiqamah. Rasul saja, orang yang sebagai utusan Allah untuk menyampaikan agama, dia senantiasa berdoa kepada Allah agar tetap istiqamah dalam beragama. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk waktunya di kesempatan malam hari ini, dan perbincangan sangat luar biasa, sangat banyak sekali membawa manfaat untuk antum semua. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah ilmu dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi, jangan kita semua ini yang sudah berhijrah, mengenal jalan agama dengan baik, jangan terjebak dalam satu kata yang bawakan itu warna-warni. Dan prioritaskanlah untuk belajar, cari sumber yang benar dengan memperbanyak teman yang satu frekuensi. Kita insya Allah akan ketemu lagi pekan depan dengan tema yang berbeda tentunya, dengan guru kita yang sama insya Allah, di waktu dan frekuensi yang sama juga insya Allah. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.